bukan teman-teman aja ya, kita aja juga penasaran ada apa sih di dalam pohon itu gitu. Iya. Sehingga orang-orang itu mengkeramatkan. Terus yang kedua, katanya nih ya, setan aja takut di pohon itu. Itu warga itu bilang kalau sesama warga sering melihat setan itu mau melintasi pohon itu harus ikut orang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Welcome back to Ghost Paris. Anjay. Gimana kabarnya nih untuk kalian semua yang ada di rumah, di kantor, dimanapun kalian menonton ini? Sehat-sehat semua ya. Karena belakangan ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Iya, kita mengucapkan Iya. berduka cita. Ya, untuk teman-teman yang ada di Sumatera, di Iya. Aceh, semoga keluarga kalian yang terkena dampaknya diberi ketabahan, Kesabaran, dan bantuan segera datang. Semoga bencana ini cepat berlalu ya teman-teman ya. Amin, amin. Oke teman-teman, kita mau membahas tentang pohon keramat. Ya, pohon keramat tapi pohonnya pohon jati. Ya, Buat teman-teman yang penasaran nih dan pengen tahu nih cerita selengkapnya, tongkrongin terus nih. Masuk ke ceritanya. jadi pohon ini sudah ada ratusan tahun yang lalu ya. Sekitar 400 tahun lah kalau nggak Sekitar salah ya 400 informasi yang tahun. kita dapetin ya. Jadi Jatiragas nih dia tuh sebenarnya nama desa yang memang justru terinspirasi dari kisah pohon ini, Cek. Jadi kan kalau Jatiragas ini kan sebenarnya jatinya ini kata-kata dari kata pohon jati. Jadi pada konon dulu sejarahnya wilayah situ tuh pohon jati banyak teman-teman. Banyak banget pohon Oh jati. berarti kayak hutan jati gitu ya? Mungkin Oh. bisa jadi. Tapi yang kemarin kita lihat, kita liput itu sawah ya? Ya. Sawah, terus di tengahnya ada pohon itu. Ya, gitu. mungkin dulu memang banyak. Mungkin persawahan yang ada di sekitar situ tuh dulu jati semua, bisa Iya, jadi. Iya, benar. Nah, dari kata ragas inilah atau regas, mohon maaf nih, lupa nih kalau salah nih, mohon maaf nih, maafin nih. Nah, jadi katanya dari sebanyak pohon itu hanya tinggal sisa satu. Nah, sisanya inilah yang regas atau ragas itu. Makanya dikasih nama Desa Jatiragas. Kita itu kemarin sudah meliput ke sana, cuma kita nggak bisa masuk. Dan hari ini kita mau berkunjung di suatu tempat di mana di tempat itu ada sebuah pohon jati yang konon katanya sangat disakralkan. Dalam artian itu memang pohon itu sudah berdiri sudah lama dan udah berumur ratusan tahun. Dari informasi yang beredar, di situ ada jadi kayak semacam tempat untuk berziarah orang-orang. Jadi orang-orang yang kepingin sukses gitu ya. Jadi teman-teman pas kita nyampe di TKP itu jam 9 malam dan di situ sedang ada warga yang ziarah. Jadi kita itu mau masuk ke arah pohon itu tapi sedang ada ziarah. Jadi kita itu nggak sempet meliput karena kita takut mengganggu kepercayaan mereka, takut berisik. Jadi kita hanya di luar gapuranya aja. Pas masuk ke area itu, jadi perjalanan itu ada sebuah dusun, itu pintu masuk menuju daerah tersebut itu ada beberapa meter lah, baru pintu masuk lagi ke dusun lain gitu. Jadi teman-teman, waktu kita masuk ke daerah itu emang kanan kiri sawah dan nggak ada lampu, nggak ada rumah warga, nggak ada sama Cuma sekali lampu ya. mobil doang aja tuh pencahayaan kita kemarin. Dan perjalanannya itu kecil, jadi cukup untuk satu mobil. Jadi kalau ada mobil Lebarnya. berpapasan, kita harus menepi banget ke pinggir sawah itu, khawatir kita nyemplung teman-teman. Jadi perjuangan kita kemarin itu wow gitu ya.
pas masuk ke daerah itu aku bener-bener ada energi lain yang kayak bikin kita itu kayak masuk ke dunia lain teman-teman. Jadi kayak merinding terus karena nggak ada rumah warga gitu, jauh dari rumah warga gitu. Jarang orang lewat juga gitu teman-teman. Karena mungkin kita nyampe sana jam 9 ya. Ya udah malam juga. Nah, dan posisi pohon itu di sebelah kanan, saat kita pintu masuk sebelah kanan di depan gapura itu. Nah, kan gapura dulu nih baru masuk ke pohon. Nah, depannya seberangnya itu ada gubuk teman-teman. Persis di depannya. Pas di depannya ada gubuk teman-teman. Dan di dalam gubuk itu ada penghuninya. Ternyata itu pekerja-pekerja yang di sawah itu gitu. Mereka sedang beristirahat. Lalu kemudian karena nggak bisa masuk ke pohon keramat, akhirnya kita coba gali informasi dari orang yang tinggal di gubuk itu ada sekitar 4 atau 5 orang ya kira-kira ya. Lumayan sih rame. Dan orang itu tersebut welcome sih ke kita gitu, dan mereka bersedia untuk memberikan informasi yang mereka tahu tentang pohon keramat itu karena mereka juga di situ udah tinggal beberapa tahun. Konon katanya juga tahu daerah untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ. Ya, jadi kita coba menggali semampu kita untuk informasi yang kita ingin tahu tentang pohon jati ini yang dikeramatkan. Nah, mereka tinggal di dalam satu gubuk itu sekitar 4 atau 5 orang, dan mereka bersedia untuk memberikan informasi dari beberapa pertanyaan kita. Dan kita memberanikan diri untuk datengin gubuk tersebut karena kita kepo pada waktu itu kan. Terus kita mau meliput juga. Terus ternyata begitu saya tim turun ya, tim dulu ya yang turun ya, tim cowok-cowok turun. Nah baru ke gubuk itu, gue baru turun nih dari mobil. Ternyata pas gue lihat keadaan di dalam gapura itu ada yang ziarah. Ini yang bikin saya langsung satu tim itu wah gila gitu kan, kayak kaget karena kita perdana teman-teman, perdana untuk keluar dari area syuting. Biasa di studio, ini kita keluar gitu kan. Pas ziarahnya itu saya turun dari mobil itu dengar mereka lagi ziarah, lagi doa-doa, itu saya langsung merinding karena doanya namanya orang kayak misalnya baca doa itu kayak ngaji atau baca diucapkan, ini seperti ada kayak lagu gitu kayak gitu-gitu yang bikin saya tuh merinding, terus kayak ada rasa takut gitu loh. Langsung saya balik lagi ke dalam mobil. Ya namanya orang lagi ziarah ya, kita sebagai pendatang tentu kita menghormati orang-orang yang udah menjaga dari pohon keramat itu. Tapi kita tetap berusaha coba cari informasi ya dari orang-orang yang ada di sono, Cek. Ada peristiwa juga nih dari pohon jati itu. Jadi katanya tuh pohon itu tuh dulu sempat udah mau ditebang. Didatangkan nih tukang buat nebang nih pakai alat, didatengin. Sialnya itu pas dia baru ngegesek dikit nih pohon, orangnya katanya di situ kejang-kejang sampai akhirnya dia sakit, dan gak lama tukang yang mau nebang tadi tuh meninggal dunia. Ini menurut cerita yang kita dapat ketika kita kesana ya kemarin. Nah jadi memang agak serem juga nih. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Pernah ada orang yang mau nebang ya Mang, tapi nggak berhasil sampai ya dia meninggal di tempat itu ya, dan bekas tebangannya itu masih ada gitu, masih ada. Orang cuma datang mau nebang pohon doang. Bahkan bekas sayatannya tuh masih ada teman-teman di situ. Sayatan itu memang belum terlalu dalam lah istilahnya itu. Nah, tapi ketika dia mau disayat itu bukan disayat, maksudnya mau udah bentuk sayatan dan ada memang bekasnya itu kelihatan jelas. Orang itu justru jadi kejang-kejang dan sakit. Gak lama setelah itu katanya meninggal. Dan pohon itu pun sampai sekarang akhirnya dikeramatkan. Katanya banyak juga orang-orang dari luar kota guys yang datang ke sana ya katanya, untuk ziarah. Tujuannya buat yang ingin punya hajat, pengen punya keinginan sesuatu, katanya datang ke situ untuk berdoa. Berdoanya tetap ke Tuhan yang masing-masing, namun memang menggunakan perantara atau medianya itu menggunakan di pohon itu. Bahkan ceritanya katanya kalau kita bisa peluk tuh pohon, jari kita nempel. Oh jadi gini ya? Ya.
gini atau gini ya pokoknya ya. Ya, dia sih bilangnya waktu itu nempel doang dah tuh. Pokoknya bisa bersentuhan gitu Iya, ya. pokoknya jari Meluk lu pohon yang itu meluk kan. pohon tuh, lu Nah, peluk tuh pohon, jari lu nempel katanya. Atau begini, mungkin gua kurang paham ya. Keinginannya katanya bisa terwujud tuh. terkabul katanya. Yang buka usaha, yang mau bikin usaha datang ke situ ziarah atau ritual gitu bakal lancar, bakal naik gitu. bakal naik Itu daun. katanya seperti Ya, itu. itu balik lagi ya ke teman-teman itu mau percaya atau tidak. Ya. Tapi begitulah sejarah dan peristiwa yang udah terjadi di sana. Sebenarnya kita juga pengen banget ya balik lagi tuh buat ketemu sama kuncennya. Iya. Kuncen yang waktu pas kita datang itu lagi melakukan ritual atau ziarah di sana gitu. Tapi memang karena dengan keadaan waktu yang juga sudah larut malam, sudah sangat malam, kita juga memang ke sana agak Udah kemalaman. Ya. Jadi next kalau teman-teman mau nungguin kita kesana lagi mau Ya. ketemu kuncennya. Nanti untuk kedepannya kita bakal tetap usaha nih. Kita juga sudah punya kontak informasi atau kontak narasumber yang bakal kita mau usahakan untuk kita tanyakan nanti untuk kedepannya gitu. Kita ini teman-teman sebenarnya bukan teman-teman aja ya, kita aja juga penasaran ada apa sih di dalam pohon itu gitu. Iya. Sehingga orang-orang itu mengkeramatkan. Terus yang kedua katanya nih ya, setan aja takut di pohon itu. Iya. Warga Setan itu takut. bilang, warga sekitar itu bilang, itu kan jauh dari pemukiman warga, terus kanan kiri persawahan gitu ya. Di tengah situ ada pohon jati itu warga itu bilang kalau sesama warga sering melihat setan itu mau melintasi pohon itu harus ikut orang dulu. Gitu. Jadi kayak nyari temen gitu. Gue mau lewat situ, gue takut gue harus bonceng orang dulu gitu. Oh, dia diem tuh setan nebeng di motor orang. Iya, padahal kan kalau setelah kita setan itu nggak kelihatan, dia bisa ngilang. Kenapa dia harus takut gitu? Jadi kayak tempat yang gimana ya? Yang diagungkan gitu loh sama bangsa mereka, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin karena mereka sesama bangsa lain ya. Iya. Bangsa tak kasat mata, mereka mungkin bisa melihat dari apa ya istilahnya? Dari sosok yang ada menjaga pohon itu. Mungkin kayak rajanya atau apa gitu Mungkin. ya. Mungkin. Tapi kita yang orang awam nih, yang mata kita masih nggak bisa lihat. nggak bisa lihat, hanya bisa sebatas penglihatan manusia sewajarnya ya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Dan bahkan orang-orang yang melihat peristiwa itu pun juga nggak banyak ya, hanya segelintir. Beberapa orang aja. Hanya beberapa orang, dan konon ceritanya ya seperti itu. Ada yang mengatakan kalau bangsa jin atau semacamnya itu juga takut terhadap penunggu atau apa ya istilahnya ya. Ya mungkin penunggu ya teman-teman kita sebut ya. Penghuni pohon itu ya, mungkin sangat sakti atau sangat besar kekuatannya, energinya. Gitu ya. Bahkan sampai yang diceritakan oleh warga ke kita gitu. Bahwasanya ada warga yang sedang melintas, ternyata dia ngelihat di boncengnya itu, di belakangnya itu ya sosok yang tadi disebutkan itu, Cek. Gitu. Sampai akhirnya memang kita ingin berusaha, memang penasaran lah namanya ya, pengen ngelihat ke dalam ya. Tapi bagaimana karena kita menghormati penjaga atau yang ziarah di sana itu mereka sedang berdoa, jadi kita awalnya tetap coba nunggu gitu. Tapi kata orang yang tinggal di depan gubuk itu lama, memang biasanya berjam-jam. Makanya kita juga mesti nunggu orang ziarah selesai nih. Lama itu bang kalau nunggu. Masa sih? Sampai pagi. Kadang-kadang sampai jam 12, jam setengah 1. Lama itu bang. Tapi mereka di situ itu dalam posisi kayak duduk kayak kita gini Iya, atau duduk ngapain? kayak kita kayak gitu. Oh, kayak orang ngobrol Iya. aja ya. Tapi kalau misalkan itu harus bergantian nggak? Apa kita misalkan pengen masuk boleh aja? Bareng itu. Oh, bareng aja ya. Bareng aja. Gitu. Dan karena memang sudah waktunya tidak memungkinkan, pada akhirnya kita coba mengambil gambar dari luar. Itu tuh memang gelap banget teman-teman, nggak ada lampunya sama sekali. Tapi munculnya iya gini kan. Pencahayaan full memang ya, lampu mobil aja udah. Iya. Lampu kendaraan Kemarin aja. Kalau nggak ada yang ziarah, kita bisa ya pakai lighting. Iya, bisa. kita Cuma ada karena lighting. ada yang doa, Karena ada yang kita doa, nggak berani. kita
segan lah kita Iya. tiba-tiba orang lagi doa kita bawa lighting, bawa kamera kan nggak enak gitu. Iya, betul. Jadi ya udah pada akhirnya kita coba berusaha mengambil gambar atau dokumentasi semampu kita. Ya memang meskipun gambarnya nggak terlihat jelas ya, nanti kita coba usahakan untuk balik lagi untuk mengambil gambar yang lebih jelas nantinya ya, juga supaya nanti bisa benar-benar kita tampilkan di YouTube kita ini. Iya betul. Teman-teman, tungguin ya. Suatu saat kita kesana lagi karena kita masih penasaran. Masih penasaran banget sama ada apa di dalam pohon keramat itu sampai dikeramatkan gitu, sampai ada sosok-sosok lain di dunia lain itu takut juga untuk melintas ke situ teman-teman. Jadi kalian Ini Shirin. ya penasaran, kalian tungguin lagi ya teman-teman. Kita bakal meliput lagi ke sana lebih dalam lagi dan kita juga bakal cari area-area yang lebih serem lagi. Guys, disclaimer dulu ya kita. Jadi kita ke sana itu bukan mau ritual atau mau ziarah, tidak. Kita hanya meliput. Penasaran kita ini nanti setelah kita dapat kita akan ceritakan ke teman-teman gitu. Jadi kemarin ada netizen bilangnya Ghost Paris ini nyari setan gitu, bilangnya seperti itu teman-teman. Tapi enggak, kita bukan mencari setannya, mencari hal-hal yang enggak ini. Kita menceritakan sesuatu yang sejarah, sesuatu yang dipercayai oleh orang-orang yang percaya gitu. Jadi kita hanya sekedar Memberikan informasi buat teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf, Ghost Paris tidak mencari setan teman-teman. Ya, jadi memang kita hanya ingin memberikan informasi ke teman-teman, bukan melakukan sesuatu hal yang aneh. Apalagi kita sampai memuja, itu enggak ada, jauh teman-teman, terlalu jauh itu pikirannya. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Itu karena kemarin benar ada netizen yang ngomong kalau ada subscriber itu bicara kok nyarinya setan-setan sih gitu. Ya, balik ke balik ke kepercayaan masing-masing teman-teman. Kita di sini memang memiliki kepercayaan masing-masing, tapi balik lagi kita harus tetap menghormati kepercayaan yang udah terlahir, yang udah tumbuh dari suatu daerah tersebut. Budayaan itu. Iya, yang satu hal sudah menjadi budaya, sudah menjadi kepercayaan, sudah menjadi bahkan ada yang mungkin menjadi adat istiadat di daerah tersebut. Kita harus menghormatinya. Jadi kita datang ke sana juga dengan baik-baik. Kita datang ke sana untuk mencari informasi yang sedetail mungkin kita usahakan, bukan bermaksud untuk hal yang aneh-aneh. Percaya atau tidak itu balik lagi nanti ke keyakinan kita masing-masing teman-teman. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, teman-teman, mungkin cukup sekian cerita dari Ghost Paris pada episode kali ini ya. Buat teman-teman yang punya cerita unik, cerita mistis, cerita horor, yang ada sejarah-sejarah horornya, teman-teman bisa sharing ke kita lewat DM TikTok atau Instagram, atau teman-teman juga bisa WhatsApp ke nomor yang ada tertera di deskripsi nanti. Kawan-kawan yang memang terkendala dengan lokasi bisa juga ceritakan lewat kita, nanti kita bantu share untuk cerita teman-teman itu ke YouTube Ghost Paris ini. Atau memang yang ada punya saran nih, yang lokasi-lokasinya termasuk unik atau horor atau mistis, teman-teman juga boleh share ke kita. Tidak menutup kemungkinan kita akan datang ke lokasi teman-teman. Kita meliputnya, teman-teman bisa hubungi kita supaya kita datang ke TKP, juga bisa dari nomor WhatsApp di bawah ini ya. Gak bosan-bosan juga, gue ingin menyampaikan dari semua hal yang udah kita ceritakan, baik dari episode 1 bahkan sampai episode ini, gue gak akan pernah bosan menyampaikan. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Balik lagi semuanya kita hanya percayakan kepada Tuhan kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau ada hal-hal negatif yang kita sampaikan, kami mohon maaf. Kembali lagi, ambil sisi positifnya. Kami dari tim Ghost Paris pamit undur diri. Stay tune terus di Ghost Paris. Parah is.